welcome back to B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tak berbobot pastinya. That's right. Nah, kemarin kan kita udah ngundang satu pembina OSIS. Biar gak ganjil, kita undang lagi. Tapi kali ini pembinanya perempuan nih. Ya, betul. Kali ini kita bakal ngomongin bakal ngobrol sama pembina OSIS yang selalu mendampingi, mengarahkan, dan jadi tempat curhatnya para OSIS mungkin ya. Makanya di episode kali ini kita akan kupas apa sih sebenarnya peran pembina OSIS, gimana tantangan mereka, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan organisasi maupun pribadi para pengurus OSIS. Oke, jadi buat kalian yang lagi aktif di OSIS maupun mau jadi pengurus OSIS, boleh ya stay tune, nonton sampai akhir. This is B Podcast. Nah, just friends, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada baiknya kita kenalan dulu dengan sosok pembina OSIS kita kali ini. Ya, karena setiap orang pasti punya latar belakang dan pengalaman yang unik. Jadi kita bacain sedikit profil singkatnya. Beliau ada Ibu Winnie Kurniawati, seorang guru matematika yang sudah mendampingi OSIS sebagai pembina selama 4 tahun. Beliau sedang aktif di organisasi PGRI dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang humoris dan tegas. Profil singkatnya udah bikin kita makin penasaran nih. Yuk kita langsung aja masuk ke obrolannya. Oke, langsung kita panggilkan saja. Ini dia pembina OSIS kita, Ibu Winnie. Halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Luar. sekali. Oke. Makasih ya Ibu udah mau datang ke acara podcast kita. Sama-sama. Kita seneng banget Ibu Ini. bisa kesini dan bisa ngobrol langsung. Nah, mungkin bisa nih cerita dulu sedikit gimana awalnya Ibu bisa dipercaya buat jadi pembina OSIS. Mungkin ini dari arah sebelumnya terima kasih saya sudah diundang oleh anak-anakku sekalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih dengan program ini kalian bisa seperti ini. Awalnya saya dijadikan pembina itu mungkin dari tugas tambahan, mungkin yaitu dari tugas tambahan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Kemudian sebelumnya dari karena mungkin pergantian dari pembina OSIS yang sebelumnya, bahwa di OSIS itu mungkin harus ada pembina yang putrinya mungkin ya. Jadi tidak putra gitu, tidak sendiri, ada pembina yang putranya, ada yang pembina yang putrinya. Kemudian awalnya saya dijadikan pembina OSIS. Sebelumnya saya jadi pembina pramuka dulu dari awal karena saya masuk di SMA Negeri 9 itu dari tahun 2018. Oh, udah lama ya? Iya, udah lama. Karena saya awalnya dari sekolah yang sebelumnya dulu. Jadi sekarang langsung dari sana dijadikan pembina pramuka, disuruh ikutan pelatihan-pelatihan kepramukaan oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Nah, sesudah menjabat dari pembina pramuka, karena mungkin pembina OSIS yang putrinya di sebelum itu pensiun, jadi mungkin pihak sekolah juga memberikan mencari kembali untuk pengganti pembina OSIS yang sebelumnya. Kalau boleh tahu siapa tuh Bu? Waktu sebelum Ibu itu Ibu Dr. Angga Luis Kartina. Nggak kenal. Guru PPKN. Nggak kenal. Oh, berarti belum ya? Ya, Asal udah Ya, nggak sih PK? sekarang 4 tahun, jadi kan belum masuk. Belum. Oh iya, belum masuk. Kalau boleh tahu menurut Ibu peran pembina OSIS itu apa gitu? Sebetulnya kalau peran pembina OSIS, karena ini adalah di anak SMA, anak SMA itu sebetulnya harus sudah bisa berkreativitas sendiri. Iya. Jadi pembina mah hanya sebagai pendamping doang. Cuman nantinya kalau memang ada apa-apa yang harus dibicarakan, ya otomatis mungkin harus dibicarakan dulu ke pembina OSIS. Jangan sampai anak-anak OSIS itu jalan sendiri. Jadi hanya sebagai pendamping, ya mungkin kalau memang ada yang harus dibicarakan ya kita bicarakan. Diskusi gitu ya Bu? Ya, Iya, harus sharing juga. Iya.
Tapi nggak gampang ya jadi Nggak. pengurus OSIS Nggak. itu. Nggak, Iya, apalagi jadi. jadi pembina OSIS untuk anak-anak Gen Z itu udah lah. Iya, banyak Gadget. tantangannya Iya, ya. betul. Tapi tantangan yang paling susah tuh apa sih, Bu? Tantangan yang paling susah itu kalau anak ingin mengadakan kegiatan yang banyak dukungannya. Kita harus tantangannya harus apa dulu, kemudian harus apa yang dibutuhkan. Yang otomatis biasanya yang membutuhkan yang tanda kutip. Sudah tahu kalau Iya. Ya. Nah, pernah nggak sih ada momen yang bikin wah gitu, yang paling berkesan gitu menurut Ibu waktu di waktu jadi semenjak saya jadi pembina OSIS. Iya. Kalau untuk setiap kegiatan wah kalau kata ibu mah, karena anak-anak sering memberikan kegiatan yang sebetulnya tidak kami sangka-sangka dengan pembina yang lain, ternyata anak-anaknya seperti ini, kita bangga gitu kan. Kita bangga dengan anak-anak yang sering mengadakan kegiatan biarpun tanpa ada dukungan yang satu gitu kan. Tapi kegiatannya alhamdulillah suka berjalan lancar. Itu sudah paling wow untuk saya pribadi. Iya, Kalau misalnya di event-event hambatan yang paling besar gitu. Nah, itu kalau di event-event hambatan yang paling terlihat gitu, atau yang paling apa ya itu teh pastilah karena mungkin efisien anggaran. Iya. Gitu. Ya. Kalau itu seperti itu. Jadi kita harus menggali lagi bagaimana kita caranya supaya mengikuti event tersebut dengan efisien anggaran yang ada. Oke, kalau dilihat dari sisi pengurus OSIS nih, apa sih yang paling terlihat gitu? Kayak perubahannya dari OSIS yang kemarin? Yang kemarin-kemarin ya, Iya, yang kemarin-kemarin. tahun kemarin-kemarin. Tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan, cuman mungkin karena mereka juga melihat dari pengalaman yang OSIS sebelum-sebelumnya. Jadi dia mengikuti, tapi kadang-kadang ada yang menambahkan. Melanjutkan Dan ada yang menambahkan. Misalkan kalau di keosisan yang sebelumnya ada yang kurang, mereka tambah. Oke. Ada nggak pesan buat dari Ibu buat pengurus OSIS yang sekarang kan udah dipilih nih? Ada nggak? Ya, harapan Ibu sebagai pembina OSIS, karena pembina OSIS ada 4, perempuannya hanya Ibu saja gitu kan. Jadi diharapkan yang sekarang bisa lebih kreatif lagi, kemudian bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di program OSIS-nya. Kemudian silakan kalian komunikasikan dengan ketua OSIS yang sebelumnya, wakil OSIS, sekretaris dan yang lainnya, reng-rengan yang lainnya gitu, kayak bendaharanya. Cara pengolahan itunya bagaimana itu silakan komunikasikan ke OSIS yang sebelumnya. Kemudian kalau memang ada yang harus perubahan, silakan koordinasi dengan anggota-anggota yang baru. Kalau misalkan ini ada ide nih dari OSIS gitu, yang bagus tapi sulit dijalankan, Ibu gimana? Kita lihat dari anggaran berapa yang kita butuhkan. Kalau memang misalkan kita anak-anak OSISnya termasuk dengan pembina OSISnya bisa saling mendukung, kenapa kita tidak laksanakan? Iya sih, benar. Betul. Gak salah. Ada nggak hal yang Ibu benar-benar tekankan ke anak OSIS itu supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab gitu dalam menjalankan itu? Iya, itu. Nah, anak-anak kemarin mungkin sebelum jadi calon ada wawancara dulu dengan para ini. Jadi dia harus sesuai dengan yang Ibu harapkan sebagai pembina OSIS dari perempuan. Apalagi sekarang OSISnya perempuan kan, ketua OSIS dengan wakil OSISnya perempuan. Kita maju sebagai perempuan, jangan mau kalah sama laki-laki, malahan sekarang justru lebih maju perempuan. Iya. Di mana-mana sekarang banyak perempuan, jadi para pejabat-pejabat yang lain juga banyak perempuan. Jadi kita sekarang di SMA Negeri 9 Tasikmalaya, ketua OSIS dan wakil OSISnya adalah perempuan. Jadi kita harus maju
yuk kita programkan yang lebih baik Iya. lagi dari OSIS-OSIS yang sekarang. Kemudian kita yang penting koordinasinya dulu. Koordinasinya dengan pembinanya. Jadi Komunikasi ya, Bu? komunikasi bukan koordinasi. bukan koordinasi, komunikasi yang baik dengan pembina OSISnya Ya, disebutkan. Jadi kegiatan apapun, yuk kita bisa laksanakan, kita saling bantu. Ya. Iya. Nih, kalau kan nggak ada konflik ya Bu ya, Ya. ada di OSIS tuh. Ibu gimana sih caranya biar konflik itu tuh bisa diselesaikan? Dikasih arahan, Arahannya seperti apa? ya dibicarakan lah supaya bisa diselesaikan Oh, gitu deep talk. kan. Deep Gitu. talk. Jadi harus eh, permasalahan sebesar apapun pasti bisa diselesaikan dengan kita membicarakan. Ya, Komunikasinya penting ya. Ya, itu yang penting komunikasi. Tuh, Jangan cara. saling ego sendiri. iya, Ya. tuh jangan ketinggian egonya. Itu kamu. Enggak, sok lanjut. Kalau misalnya berarti sejauh mana gitu perkembangan OSIS tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau perkembangan semenjak saya ini mah karena mungkin terlalu banyak hambatan yang sekarang gitu kan, Iya. efisiennya anggaran. Kelihatan sih. Jadi bakal kelihatan kalau dulu mah ada kegiatan apapun OSIS selalu mengikuti. Karena Iya. karena sekarang efisiensi anggarannya, jadi ada beberapa. Jadi emang sedikit berbeda teh karena tetap dari anggaran. Iya sih. Segala macam kegiatan kalau memang anggarannya lancar, kita akan ikuti Pasti semua. ada. Gitu. Iya. Berarti nanti bakal ada porak apa enggak? Doakan saja. Amin. Enggak, semoga ada. Amin. Kita harus Amin. yang penting berdoa juga gitu kan. Iya. Berdoa juga. Jadi kita untuk mencari yang penting kita harus OSIS yang sekarang harusnya seperti yang tahun-tahun kapan ya? Cari sponsor sendiri loh. Siapa? Oh. Tahun siapa? Dia dulu tuh siapa? 2000. Dulu waktu zaman Ibu Eis. Ah. Nah, jadi saya juga nggak jadi cari sponsor sendiri gitu. Jadi aha. untuk kegiatan apapun teh iya harus cari sponsor. cari Jadi harus sponsor, seperti itu. ya. Harus lebih lincah lagi lah. Apalagi kalau perempuan mah kan biarpun seperti kalau kata bahasa Sunda mah perempuan kan pondok lengkah gitu kan. Cuman kita perlihatkan perempuan juga bisa lah. Cari sponsor sendiri biar kegiatan OSIS dan apapun Bisa. berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang baik. Iya. Iya. Nih, oke, tepuk tangan dulu. Kalau ibu, kalau pembina OSIS, ya kalau ibu ya, pengen jadi anggota OSIS gitu, pengennya pegang divisi apa sih Bu? Karena ibu mah sering yang pinginnya yang rame-rame gitu kan. Yang Di kegiatan yang kayak lomba-lomba. Oh. Yang seperti divisi apa ya di situ saya lupa lagi divisi berapa itu yang kreativitas ya. Sekbid. Kreativitas divisi apa kalau nggak salah. Nama 8. oh 8 tuh, 8. dikoreksi sama Rapa. Iya. Iya, Benar, apa? iya. enak. Ada ya ada nggak hal lucu gitu waktu ibu dampingi event atau apa? Atau apa lemes? Yang lucu belum ada sih. Mana? Lucu ya, belum ada yang lucu-lucu kayaknya. Cuma yang si ajan aku. Ah, tapi dah kayaknya mah ya seperti lo lucu-lucu karena anak-anaknya daripada pembina. Iya. Iya dong. Iya Dan benar. harus lah, harus lucu-lucu lucu. anak-anaknya. Oh katanya Rapa lucu ya. Kata dia, Kata ya Aira. Enggak apa-apa nggak lucu. Ibu lebih suka kegiatan OSIS tuh indoor atau outdoor? Gimana? Anggaran berpengaruh besar ternyata. Kunci utama. Boleh Bu, diminum aja dulu. Oh terima kasih. Biar nggak seret gitu. Oke, terima kasih. Ayo tuh sama-sama. Ya, Iya, atuh. Bang. Aduh takut lipstiknya luntur. Iya, lipstik aku takut luntur. Berarti lipstiknya yang murah loh. Dari yang saya mah nggak luntur. Iya dong. Luntur kan, jadi lipstiknya murah. Ya dia. Udah lanjut. Kalau misalnya ada jurusan khusus di OSIS gitu. Kira-kira mata pelajarannya apa aja?
ada mata pelajaran khusus di OSIS. Mata pelajaran khusus di OSIS Jurusan maksudnya? khusus, jurusan kayak Kayak kan sekarang tuh A, B, C gitu kalau di kan. OSIS. Kalau misalkan ikut OSIS gitu, mata pelajarannya apa aja kalau kalau ada gitu. Dan OSIS tuh itu mah kayak kan OSIS enak. mah kan karena intrasekolah ya. Jadi Mm-mm. biasanya otodidak yang seperti itu. Otodidak. Nah, gitu. Tuh ja, otodidak. Kan kadang-kadang ada anak teh ada yang berambisi ingin jadi karena OSIS itu. Ada juga yang diarahkan oleh guru-gurunya harus mengikuti OSIS, ternyata anaknya nggak bisa dipaksakan juga Iya. kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan oh ini mah anaknya peringkat 1, masuk OSIS, nggak mungkin juga kalau memang di diri anaknya tidak mau. Iya. Nantinya kesananya banyak hambatan yang tidak bisa dia laksanakan. Kalau memang jadi dia mah tidak, kayaknya nggak ada pelajaran yang dikhususkan kecuali kalau keinginan dari diri sendiri. Iya. Iya, iya. Ibu ada nggak sih julukan buat anak OSIS gitu? Kayak Enggak ada saya. panggilan. Enggak kalau untuk saya. Enggak. Enggak. Ada nggak satu atau salah satu anak OSIS yang bikin ibu tuh kayak ketawa terus gitu atau seru banget anak ini teh? OSIS yang kemarin berarti ya? OSIS yang kemarin. Enggak. Nggak seru. Ya paling yang sering ngajak ngobrol ke ibu aja yang kenal. Kalau yang enggak ya enggak juga karena udah kalau yang enggak kenal ke ibu masa ibu harus nanyain yang awal OSIS ya itu anak-anaknya dulu yang nanya ke ibu. Maaf bukan egois ya. Saya kan Disclaimer. kan karena terlalu banyak gitu kan. Iya. Ini teh siapa namanya gitu kan ya. Jadi kalau yang familiar langsung tahu gitu kan gitu seperti itu. Oke. Dari ibu ada nggak saran buat BJS sama OSIS ke depannya gitu? Ya untuk sarannya mah supaya lebih meningkatkan kembali baik di BJS tingkatkan kreativitasnya ya. Iya sih. Harus lebih. Luar biasa sekali, Ibu. Makasih ya Ibu ya. Sama-sama. Udah mau Makasih udah diundang cerita di sini. dan berbagi pengalaman di sini. Iya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi ya buat para pendengar, khususnya yang lagi aktif di OSIS atau mungkin calon pengurus ke depan. Nah, Just Friend, ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup. Terima Terima kasih kasih. buat kalian yang sudah menonton di podcast. Sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.